Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Hook and Hold. Topik 5 membahas mengenai ruang kolaborasi perancangan dan pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Hook and Hold. Topik 5 membahas mengenai ruang kolaborasi. Berikut ini kelompok 2 yang beranggotakan Aifa Cendani, Rizka Dwi Hartanti, Sela Rahmawati, Syafiko, dan Wendy Natonis. Berikut ini kelompok 2 yang beranggotakan Aifa Cendani, Rizka Dwi Hartanti, Sela Rahmawati. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaan tugas Hook and Hold berdasarkan LMS yang tersedia. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaan tugas Hook and Hold berdasarkan LMS yang tersedia. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaan tugas Hook and Yang pertama, bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Prinsip Hook and Hold dalam Understanding by Design adalah bahwa menerapkan strategi ini bertujuan untuk menggugah minat dan mempertahankan keterlibatan peserta didik dalam mempertahankan pembelajaran. Dalam konteks pelajaran PPKN, langkah-langkah mencakup Hook menggunakan pendekatan menarik seperti video singkat atau cerita untuk memperkenalkan konsep. Hold menjaga keterlibatan, melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok, studi kasus, atau permainan peran untuk menerapkan konsep dalam situasi nyata dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, situasi di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. 2. Mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pembelajaran yang berdiferensi baik dari konten, proses, maupun produk. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan tahu terhadap materi? Pendekatan penyampaian materi sistem pertidaksamaan dua variabel yang digunakan dalam pendekatan saintifik, yaitu pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar. Dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Selain itu juga digunakan pendekatan pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok diskusi berbasis masalah sehingga menghasilkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peluang macam apa yang menopang minat belajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Memperkenalkan variasi dalam metode pembelajaran. Hal ini tentunya bisa berupa penggunaan multimedia, permainan, edukasi, atau diskusi kelompok yang menarik. 2. Memberikan peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dan menarik juga dapat memperkuat minat belajar. Proyek ini dapat mencakup pembuatan karya seni, pembuatan fisik yang terkaitan dengan pembelajaran. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yang pertama, kegiatan pembelajaran terlalu mudah dan tidak relevan dengan minat murid. Budaya kelas tidak mendukung. Kurangnya kesempatan bagi murid berkolaborasi. Rendahnya rasa percaya diri, kurangnya pengalaman dan literasi. Guru kurang memberikan rasa cukup kepada peserta didik. Berikut ini adalah tanggapan dari kelompok 5. Atas nama Vindi Maulidia, Alfi memberikan tanggapan mengenai Hook and Hold dalam backward design, maka jelas kiranya tayangan tersebut dapat menjadikan tayangan yang lebih bermanfaat lagi jika diunggah ke media sosial. Dengan mengunggah tayangan tersebut tentunya dapat dijadikan aktivitas untuk berbagai pengetahuan dan informasi yang berharga kepada orang lain yang mungkin tertarik dengan topik tersebut, di mana hal ini membantu untuk menyebarkan informasi yang relevan dan dapat menjadi sumber belajar bagi banyak orang. Tanggapan dari kelompok 3 yang dijelaskan oleh Lutfia Nurbisri, ia memberikan tanggapan bahwa dia sependapat dengan memberikan variasi dalam pembelajaran, misal menggunakan game edukatif, karena dengan memberikan variasi dalam pembelajaran seperti menggunakan game adaptif, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi siswa sehingga dapat menopang minat belajar peserta didik. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.